Assalamualaikum para pecinta dunia, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya di channel Arsana 12. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Fall. Film ini mengisahkan perselisihan atas hak kepemilikan harta karun yang ditemukan pemburu di dasar lautan. Agar tidak penasaran akan kisahnya, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang penyelam yang ditugaskan untuk mengangkut harta karun yang tenggelam di dasar lautan yang akan dibawa sebuah kapal di wilayah perairan Spanyol. Dan mereka di sini menamakan kelompoknya adalah Atlantis Group. Di dalam kapal, seorang awak kapal mengatakan kepada Walter, pimpinan grup itu, untuk menghentikan pencarian karena yang sudah didapatkan sudah mencapai nilai 30 juta dolar dari harta karun yang sudah ditemukan. Akan tetapi Walter masih bertahan karena tim penyelam yang bernama James ingin melakukan penelusuran sekali lagi ke ruang sempit di dasar laut yang memaksa dirinya untuk melepaskan tabung oksigen. Yang akhirnya setelah 2 menit pencarian, James melakukan tugasnya dengan sempurna. James menemukan harta karun yang selama ini diinginkan oleh Walter. Setelah dari itu, mereka pun bersulang untuk merayakan keberhasilan itu. Namun perayaan itu tak berlangsung lama karena pihak kepolisian Spanyol telah datang dan mengetahui aktivitas mereka di dasar lautan, yang akhirnya mereka pun ditangkap. Berselang dari itu, di persidangan, hakim memutuskan bahwa harta penemuan Walter dan krunya diklaim menjadi harta penemuan milik Spanyol karena Walter tidak bisa menunjukkan surat-surat yang mengizinkan aktivitas mereka itu. Singkat cerita, harta karun itu pun disimpan di sebuah berangkas dengan penjagaan super ketat di sebuah bank Spanyol. Tak habis akal, Walter mencoba minta bantuan seorang wanita yang bernama Margareta. Margareta ini bekerja di kedutaan Inggris, namun sialnya Margareta tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini Walter mengatakan bahwa Walter masih punya waktu beberapa minggu sebelum para peneliti membawa barang-barang temuan itu dari bank tersebut. Mungkin ada rencana yang sudah difikirkan oleh Walter. Kita berpindah ke Universitas Cambridge. Terlihat seorang mahasiswa jenius yang bernama Tom sedang menginterview perusahaan yang ingin memakai jasanya. Di sini terlihat sangat banyak perusahaan yang ingin memakai jasa Tom dengan bayaran yang sangat tinggi. Namun tak satu pun dari perusahaan tersebut yang dapat menarik minat Tom. Setelah dari itu, Tom pun bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran. Di sini terlihat ayah Tom sangat kecewa dengan pilihan hidup Tom, karena Tom telah menolak 8 perusahaan minyak ternama yang terbaik di dunia. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba Tom mendapatkan sebuah pesan singkat di ponselnya yang berisikan, "Bersihkan saus di jaketmu dan kesini bersamaku." Pesan misterius itu membuat Tom sedikit tertarik. Tom pun langsung beranjak pergi dari kursinya. Di saat Tom ingin keluar, Tom diberikan jaket oleh pihak restoran itu, dan ternyata di dalam saku jaket itu berisikan sebuah koin dan kartu ucapan yang bertuliskan, "Tom, bicaralah kepadaku sebelum kau buang hidupmu." Tak berpikir lama, Tom pun langsung mengunjungi alamat yang dituliskan di kartu ucapan itu. Sesampainya di sana, Tom bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lorena. Lorena pun meminta Tom untuk mengikutinya. Berselang dari itu, Lorena menemui seorang pria untuk meminta tanda tangan sebuah berkas. Dan dengan diam-diam Lorena mencuri dompetnya. Ketika Tom menanyakannya, Lorena dengan kemampuannya memasukkan dompet itu ke dalam saku Tom tanpa ada yang mengetahui. Dan situasi pun berbalik. Lorena memberi 2 pilihan kepada Tom: pergi kembalikan dompet itu dan menjadi warga negara yang baik, atau ikut bergabung dengan tim. Di sini Tom langsung membuat keputusan, dan Loren pun membawa Tom ke sebuah bar untuk bertemu dengan tim yang lain. Sesampainya di sana, Walter selaku pimpinan Atlantis Group menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu membobol sebuah berangkas teraman di dunia.
yang mana sudah selama 80 tahun tak ada satu orang pun yang mampu menembusnya. Di sini Walter memberikan sebuah tiket pesawat kepada Tom dengan harapan Tom berubah pikiran di detik-detik terakhir. Setelah pertemuan itu di kamarnya, Tom mempelajari mengenai brankas teraman di dunia itu melalui internet, yang akhirnya Tom memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam tim. Karena ketertarikan Tom untuk memecahkan kebutuhan itu, singkat cerita, Tom pun sudah sampai di Bandara Madrid dan Tom dijemput oleh Lorena untuk dibawa ke markas untuk bertemu dengan Walter dan bertemu dengan kru yang lainnya. Sesampainya di markas, Walter menyambutnya dan memperkenalkan para kru, yaitu ada Klaus sebagai ahli komputer, ada James sebagai tangan kanan Walter yang sudah bekerja sama selama 10 tahun, dan yang terakhir adalah Simon yang bisa menyediakan barang apapun yang dibutuhkan oleh tim. Namun di sini para kru tidak begitu yakin akan kejeniusan Tom. Di saat bersamaan, Klaus si ahli komputer sedang mengalami kebuntuan dalam meretas sistem. Klaus tidak bisa masuk lebih jauh karena sistem yang dimaksud membutuhkan pesan suara. Di sini sontak Tom langsung menyarankan untuk menelpon salah satu karyawan yang sedang tidak berada di kantor dengan berpura-pura sebagai pesan otomatis dan meminta karyawan itu memasukkan kodenya setelah pesan suara masuk. Setelah dicoba dan ternyata berhasil, sehingga Tom dan yang lainnya bisa mengakses CCTV yang ada di bank. Di lain waktu terlihat Walter menceritakan harta karun yang ia incar. Walter mengisahkan pada zaman dahulu kala seorang pria bernama Francis Drake mencuri harta karun Spanyol dan menguburkannya entah di mana. Pada 30 tahun lalu Walter mendapatkan surat pertama Drake tentang 3 koin yang diukir Drake, titik koordinat lokasi kekayaannya, dan 3 koin itu sekarang berada di dalam brankas teraman dunia itu. Tak membuang waktu, mereka pun langsung menyusun rencana. Di sini Walter menjelaskan bank Spanyol ini adalah bank yang sangat mustahil untuk ditembus karena setiap inci interior gedung itu memiliki CCTV dan memiliki sensor gerak yang memungkinkan untuk mendeteksi gerakan orang-orang yang mencurigakan. Dan ditambah lagi, keamanan bank itu dipimpin oleh Gestapo, mantan kepala kesatuan anti teroris Spanyol. Selain itu, di depan gedung juga ada markas polisi yang setiap saat siap bertindak jika terjadi sesuatu. Disinilah pemikiran Tom dibutuhkan Walter. Di sini juga Walter memperlihatkan sketsa brankas itu, namun Tom ingin melihat gambaran asli dari brankas tersebut agar tidak salah dalam membuat analisa. Oleh sebab itu, dengan terpaksa mereka harus masuk ke dalam bank. Nah, masalah berikutnya ternyata kamera CCTV bank itu bisa membuka catatan orang-orang yang masuk ke sana. Nah, karena satu-satunya yang masih bersih, Tom berinisiatif menyodorkan diri untuk melakukannya. Saat rencana dijalankan di sini Tom dan Simon menyamar jadi petugas kebersihan, sedangkan Lorena menyamar sebagai Claudia Valenti sebagai peneliti lukisan. Simon yang berhasil masuk ke ruangan server memasang sebuah alat peretas agar Klaus dapat mengontrol pemantauan CCTV. Yes. Sementara Lorena berhasil mendapatkan sidik jari kepala keamanan Gestapo dari gelas kopi yang Loren titipkan. Sementara Klaus bekerja keras memanipulasi tampilan CCTV gedung. Kembali ke Loren, terlihat Loren berhasil mendapatkan sebuah kunci dan langsung menduplikatnya lewat alat scan. Sementara itu terlihat Tom sedang membaca peta dari gedung bank itu dengan menggunakan alat. Tiba-tiba ruangan dipenuhi oleh orang-orang yang akan melakukan rapat. Dengan terpaksa Tom harus berdiam diri agar tidak ketahuan. Kembali ke Lorena, terlihat Loren berhasil masuk ke ruangan lainnya untuk mendapatkan kunci yang kedua. Berpindah ke Tom, alat yang digunakan Tom ternyata error karena kekurangan daya listrik. Namun jika dipaksakan peningkatan daya, maka alarm keamanan gedung akan berbunyi.
Namun akhirnya karena berkas pegawai di sana terjatuh, Tom dengan terpaksa meningkatkan dayanya agar alarm berbunyi agar Tom tidak terlihat dari petugas. Dan benar saja, Gustavo langsung menyiapkan semua keamanan dengan persenjataan lengkap, sementara Loren belum sempat mengembalikan kunci ke tempatnya karena semua orang dikumpulkan di lobi gedung. Karena posisi Tom tidak terlihat CCTV, Lauren menjatuhkan kunci itu kepada Tom agar dikembalikan ke tempatnya. Dan dengan sempurna, Tom melakukan tugasnya mengembalikan kunci itu dan sekaligus mengelabui petugas yang datang. ¿Pero qué coño estás haciendo aquí? Es que Ascos no me había enterado de la movida. Ya para afuera. Di sini Gustavo terlihat tidak menemukan tanda bahaya penyebab menyalanya alarm. Mereka menyimpulkan itu hanya karena pemadaman listrik mendadak. Kita pun berpindah ke markas Walter. Di sini Tom menjelaskan peta brankas yang sudah didapatkan, yang mana bonel brankas itu di bawahnya kosong, sedangkan di atas benda padat yang dialiri gelombang lembut. Awalnya Tom sedikit bingung, namun dengan kejeniusannya Tom dapat menyimpulkan bahwa itu adalah air. Tom kembali memerhatikan sebuah gambar. Di sini lagi-lagi kejenius Tom terbukti. Tom dapat menyimpulkan gambar tersebut adalah gambar Dewi Keadilan. Dapat diartikan bahwa brankas itu berada pada sebuah timbangan. Jika ada penyusup, otomatis berat brankas itu akan berubah dan air tadi akan memenuhi brankas itu. Yang akhirnya Walter dan yang lain mulai mengerti bagaimana cara kerja brankas tersebut. Singkat cerita, James dan Simon berhasil menyusup lewat bawah tanah menuju timbangan yang dijelaskan oleh Tom tadi. Di sini masalah baru pun muncul karena James dan Simon tidak bisa maju lebih jauh karena dinding-dinding dari timbangan itu terbuat dari bahan titanium. Karena jika dilakukan pengeboran maka akan membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan mereka hanya punya waktu 8 hari sebelum para peneliti itu membawa barang-barang itu. Di saat Walter kebingungan akan situasi, Walter melihat para supporter bola yang akan menonton semifinal Piala Dunia 2010 antara Jerman dan Spanyol. Walter melihat CCTV gedung, semua mengarah kepada penonton. Walter pun berpikir untuk memanfaatkan situasi ini. Kembali ke markas, Walter menyampaikan keinginannya untuk aksi berikutnya untuk masuk lewat atas gedung, dan semua aksi itu bisa berjalan. Mereka hanya punya satu kesempatan, yaitu jika Spanyol masuk ke partai puncak Piala Dunia ini. Di saat semua sudah sepakat, di sini Tom mengatakan bahwa Tom belum menemukan cara memanipulasi timbangan itu. Namun Walter begitu yakin dan percaya bahwa Tom akan bisa melakukan itu. Yang artinya Tom punya 4 hari untuk memecahkan masalah manipulasi timbangan tersebut. Di saat menunggu final berlangsung, Tom dan Loren pergi sebuah bar, dan di sini Tom tak sengaja melihat bartender menggunakan nitrogen. Tom pun langsung dapat ide untuk memanipulasi timbangan itu. Sesampainya di markas, Tom langsung mempresentasikan idenya kepada Walter dan yang lain, yang awalnya James tidak yakin akan itu. Namun Walter, sang ketua dari kelompok itu, menyetujuinya, dan rencana pun dilanjutkan. Singkat cerita, waktu final Piala Dunia pun tiba. Para supporter Spanyol pun terlihat berduyun-duyun berkumpul di Cibeles, alun-alun kebanggaan Madrid. Di lain tempat, tim pembobol bank pun sudah berada di atas atap. James, Tom, dan Loren menuju bank itu dengan menggunakan tali. Mereka pun langsung masuk melalui atap kubah bank itu. Setelah berhasil masuk, mereka pun masuk ke sebuah gudang kecil untuk menuju ventilasi udara. Melalui ventilasi itu, mereka pun terus dipandu oleh Klaus dan Walter yang berada di markas untuk menuju brankas itu. Di saat merangkak menuju brankas itu, terlihat Tom begitu kesulitan yang mengakibatkan mereka terlambat 10 menit sampai tujuan. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di seberang brankas itu.
Karena jarak yang lumayan panjang, mereka pun menyeberang dengan menggunakan tangga yang dibawa James. Mereka pun menyeberang satu persatu. Di saat James yang menyeberang, James hampir saja terjatuh karena tangga bergeser. Untung saja Tom dapat menggapai tangannya dan menariknya kembali ke atas. Setelah penyeberangan selesai, tugas selanjutnya adalah bagian Klaus. Klaus harus menemukan kode akses gerbang berangkas itu yang selalu berubah-ubah setiap 31 menit sekali. Setelah berhasil, mereka pun lanjut membuka berangkas itu menggunakan dua kunci yang diduplikat Loren dan sidik jari Gustavo yang didapat dari gelas kopi yang pernah dipegangnya. Akhirnya berangkas pun terbuka dan mereka melihat kotak harta karun ada di dalam berangkas itu. Dan lanjut, sekarang giliran Simon yang beraksi. Simon pun harus membekukan timbangan itu dengan nitrogen agar timbangan itu tetap stabil. Setelah lantai berangkas itu terlihat membengkak, mereka pun bergegas mencari kotak koin yang dimaksud. Bersamaan dengan itu, pihak keamanan melihat ada pergerakan di lobi gedung. Mereka pun menemukan seekor burung merpati yang kemungkinan masuk melalui atap gedung yang masih terbuka. Kembali ke berangkas, di sini Loren berhasil menemukan kotak koin. Pindah ke ruang keamanan, terlihat mereka sudah menyadari bahwa CCTV gedung sedang diretas. Dengan cepat, Gustavo pun menyadari keberadaan James, Loren, dan Tom. Berpindah ke berangkas, tiba-tiba James menodongkan pistol ke arah Loren dan meminta kotak koin itu agar segera diberikan kepadanya. Ternyata James sudah bekerja sama dengan pemerintahan Inggris untuk mengambil kotak koin itu. Dengan terpaksa, Loren pun memberikannya. Namun semua itu sudah terlambat karena nitrogen tadi sudah mencair dan berangkas pun kembali normal. Pintu-pintu berangkas langsung menutup dan berangkas itu pun langsung dipenuhi oleh air. Karena James adalah penyelam profesional, James pun mencoba menyelam melawan arus untuk keluar dari berangkas itu. Sedangkan Tom dan Loren terjebak di sana sambil diperhatikan Walter dan Klaus yang tanpa bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya Tom mendapatkan sebuah ide untuk memanipulasi volume air berangkas itu. Sure. Okay, pilot's not squeezing. You can't onto the scale. Mendengar itu, Simon pun langsung bergerak untuk menambah beban timbangan itu sesuai permintaan Tom. Di sisi lain, keamanan gedung menemukan alat yang digunakan untuk meretas sistem, sehingga Gustavo dapat melihat Tom yang terjebak di dalam berangkas itu. Kembali ke Simon, semua tabung nitrogen sudah dinaikkan untuk menambah beban timbangan. Yang akhirnya ide Tom itu berhasil karena timbangan itu secara otomatis akan menganggap volume air dalam berangkas sudah penuh. Sehingga berangkas itu secara otomatis akan mengeluarkan air itu lewat pembuangan bagian bawah. Bersamaan dengan itu, pihak keamanan sudah bersiap di depan berangkas. Akan tetapi, di saat berangkas dibuka, ternyata Tom dan Loren sudah tidak ada di sana. Aquí no están. ¿Qué cojones quiere decir que no están? Porque digo yo que en algún sitio. Beberapa menit dari itu, Klaus mendapatkan sambungan dari Tom dan Loren yang berhasil lolos lewat ventilasi udara. Setelah keluar dari ventilasi itu, Loren pun menemukan sebuah ide untuk melanjutkan pelarian mereka. Mereka pun berlari sambil dikejar pihak keamanan dan sesampai di lantai 3 mereka pun langsung masuk ke ruangan pimpinan bank yang biasa membuka jendela itu karena dia hobi merokok. Tom dan Loren pun berhasil lolos lewat jendela itu dengan menggunakan tali. Gustavo pun langsung memerintahkan orang-orangnya untuk mengejar Tom dan Loren yang masuk ke kerumunan supporter sepak bola Spanyol. Dengan perencanaan yang matang, ternyata Tom dan Loren sudah memakai jersey Spanyol di dalam jaketnya sehingga mereka lebih terlihat membaur.
Namun karena kesigapan pasukan keamanan itu, Tom dan Loren sempat pada posisi tidak aman. Bahkan Loren dan Tom sudah pasrah akan situasi. Namun tiba-tiba Iniesta mencetak gol dan para supporter Spanyol pun menggila. Di saat euforia tak terkendali itu, akhirnya Tom dan Loren berhasil lolos dari pantauan petugas itu. Keesokan harinya, Walter menemui Margaret dan Walter mengungkapkan kekecewaannya kepada Margaret karena Margaret memanfaatkannya dengan mengirim James untuk merebut koin itu. Berselang dari itu, Margaret mengunjungi seorang ahli koin untuk memastikan keaslian koin yang direbut James itu. Namun ternyata koin itu palsu dan Margaret pun begitu marah dan begitu jengkel. Di tempat lain, Walter dan tim yang sedang berbincang-bincang mengenai koin yang berhasil diselamatkan Lorena, dan Tom menanyakan bagaimana caranya menukar koin itu, dan tiba-tiba Loren langsung mencontohkan kelihayannya dengan jam tangan Tom. Dan ternyata Loren sempat menukar koin-koin itu di saat pertama kali menemukannya, dan yang palsu itulah yang dibawa oleh James. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah berputus asa, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Sekali lagi, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Tetap semangat. Buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kita tetap semangat untuk menceritakan alur-alur film berikutnya. Terima kasih.